Bismillahirrahmanirrahim. Di bab 1 kemarin sudah kita bahas amalan hijab ini, kita memasuki bab 2. Seluruh amalan hijab ada 9, ada penggawannya. Insya Allah kalau mengamalkannya menunggu dulu dari ijazah, tentunya dari Andong. Terus masing-masing orang ada yang mesti diamalkan secara menyeluruh, ya. Tapi tidak seluruh 9. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita sama-sama talqin zikir dulu, diawali dengan syahadat, sholawat, istighfar, tentunya hanya ditujukan kepada Allah. Diikuti sama-sama hadirin, luruskan niat ridha Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar kita. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Doa makrifat. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa marifataka tahara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Jar. La ilaha illallah. 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 Ya Allah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah faridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir tadgi hajatina pasang niat. Wa khususan nabaruhiyah Nur Muhammad khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul rodin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mukminin wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amal hijri diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini daqalal fil surati. Allahumma ini daqalal fil surati. Sulaiman minal masrikil ilal maghribi lidati wasifatihi wa quwatihi wa Jibrail wa Mikail wa Israfil wa Israil wa malaka Sulaimana minal masriki illal maghribi jinnana wa insan wa rihan wa ghaman wa sallama tasliman qatiran jalallallah ya iblis wa syaitan fil julumati wan nar. Rabbana taqabbal Sulaimana bin Daud
alaihi salam birahmatika ya arhamar rahimin. Aminkan saja. Ya Allah, ya Rabbku, apabila gambar Nabi Sulaiman masuk dari timur sampai barat dengan zatnya, kekuatannya, Jibril, Mikail, Israfil, dan kerajaan Nabi Sulaiman yang meliputi dari timur sampai barat, dari jin dan manusia, angin dan awan, keselamatan dan kesejahteraan, Maha tinggi dan maha agung yang menguasai iblis dan setan yang ada dalam gelap dan terang. Ya Allah, ya Rabbku, kabulkanlah doa Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud. Salam dan sejahtera atas nama mereka berdua dengan rahmat-Mu yang maha kuasa, maha pengasih, dan maha penyayang. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qauli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, langsung kita ke taklim. Wajali wajiro min ahli Rabbana amrina miladunka ar-rahmah wahayilana min amrina rasyada Rabbana laludrika kulubana bada'il haitana wahablana minadunka ar-rahmah innaka antal wahab. Ikroman watadiman jemaah hadirin wabil khusus ikhwan akhwat ya jemaah rahimakumullah yang datang langsung talaki. Tidak lupa ulama anal kuroma wa masyayikh anal aizah wabi muqaddimal murabi hadal mahad asyatid al-fattah guru kita sohibil qadilah, para ikhwan semuanya baik yang belum bisa hadir semuanya andung muliakan dan andung doakan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa mengupas kajian hijib yang begitu sulit. Kemarin sudah kita bahas di bab 1 baru dasar. Ya, istilahnya belum sampai ke pemahaman yang sesungguhnya. Baik yang mengaji secara langsung hari ini mudah-mudahan Allah meridhoinya maupun yang tidak langsung, mudah-mudahan antum doakan semuanya. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini tajuk kita malam ini kita bahas Mumarasatul Hizbi wa huwa sanadun bab 2 ya. Di bab sebelumnya bab 1 sudah kita bahas hijib pertama, apa itu hijib, apa itu sanad, serta amalan-amalannya dan pemahamannya. Silahkan baca dulu kenapa kita hijib itu mesti bersanad. Di bab 1 sudah andung curai secara jelas. Jadi kita mengamalkannya setidaknya ada istidlal dalil dasar ya. Kemarin sudah disinggung amalan hijib pertama adalah aurat atau diwiridkan, disebut hijib nasyar. Ya. Hijib nasyar ini ditulis ditemukan oleh Syekh Hasan Asy-Syadzili. Hijib nasyar ini banyak diamalkan oleh jemaah khususnya Thariqah, Qadariyah dan Syadziliyah. Ya. Selain disebut hijib nasyar, doa ini juga atau wirid hijib ini juga dinamakan dengan hijib kahar. Salah satu manfaat hijib nasyar, silakan baca di bab 1, adalah untuk penangkal musuh, pagar. Kemarin kan? Ya. Saking kerasnya hijib nasyar ini, para pemberi ijazah, para ustadz, para kiai yang ingin mengamalkan hijib ini
sebaiknya meminta supaya berhati-hati dan nunggu dari pembimbing. Yang kedua, hijib basmalah atau hijib bismillah. Hijib itu doa, tapi ditemukan oleh ulama-ulama besar, diambil dari Al-Quran dan hadis. Hijib basmalah ini hijib yang dibaca oleh pengamalnya dalam kerangka memohon keselamatan melalui kalimat thayyibah dan rezeki. Karena di sana ada asma Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana awal setiap kalimat dalam kita berdoa. Antum bisa mengamalkan hijib ini setelah mendapatkan ijazah dari mujid, baik habib, kiai ataupun ustadz, atau siapapun yang secara lahir dan batin sudah mendapatkan restu dari mujid di atasnya untuk bisa diamalkan. Hijib ini termaktub dalam salah satu kitab, sandaran dalilnya, sandaran referensinya, ada kitabnya dari wali yang dijuluki Sultanul Aulia yang bernama Asy-Shalawat wa Al-Awrad. Jadi harus diwiridkan, yaitu sebetulnya beliau pengarang pertamanya, tapi dipopulerkan oleh Syadzili. Tidak lain adalah wali kutub kita, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, Qadasal Rohu Sirahu. Hari ini kita bahas 2 hijib lagi. Yang total semua hijib ada 9. Ada 9, ya. Kita memasuki ketiga hijib Sulaiman. Yang ketiga itu namanya hijib Sulaiman. Jadi ada yang bertanya, nanti dulu kita selesaikan dulu di part 1 ini, ya. Jadi pertama hijib apa? Nasyar. Sudah ada. Jadi kita apal dulu aja lah. Kedua hijib basmalah. Ketiga hijib Sulaiman. Antum kalau mengamalkan hijib Sulaiman langsung anu ijazahkan boleh. Tapi yang di atas 2 belum diizinkan. Ya. Nah. Kenapa hijib Sulaiman boleh diamalkan? Karena ini ada mat surat, banyak di Quran. Dan itu boleh diamalkan, tidak perlu sesuatu yang sifatnya khusus gitu. Tapi bukan tidak bermanfaat, sangat bermanfaat. Karena kita dalam kehidupan pasti perlu harta untuk mendukung kita dalam segala hal. Itu berada di hijib Sulaiman, ya. Hijib ini langsung aja fadilahnya untuk kekayaan. Pasti rezekinya yang sifatnya materi. Dan ingat, rezeki itu ada rezeki yang sifatnya bukan materi saja. Ya. Di antaranya kesehatan, ya, nama baik, betul? Ya. Ukuran kebahagiaan seseorang ini tidak hanya diukur dari kekayaan dan kekuasaan. Pahami itu? Ya. Jadi kalau kita mengamalkan hijib Sulaiman, jangan diukur ke materi saja. Ya. Banyak pun kita materi, uang, fulus, ada pula yang susah hidupnya, banyak. Ya. Jadi tidak boleh diukur dengan kekayaan yang sifatnya materi. Bahkan tidak boleh diukur dengan kepopuleran dan kekuasaan dalam mengamalkan hijib Sulaiman. Tapi intinya memang untuk kekayaan. Ya. Terkadang seorang merasa kurang bahagia karena kondisi mereka saat ini walaupun dia berada. Nah, itu sebabnya dalam hijib Sulaiman ada nasihat yang perlu disampaikan karena ini bisa diamalkan langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu yushaji'u sahabahu ala an yusbihu ahaniya. Innallaha yufadil ibadahul mu'minin wahum aghniya ala
ibadihil mu'minin wahum fuqara'u. Artinya Islam ini menganjurkan umatnya untuk menjadi kaya. Al-Islamu yusaju sahabahu ala an yusbihu aghnia. Islam itu dari Nabi menganjurkan kaya, nggak boleh miskin, nggak boleh fuqara, nggak boleh. Ya. Wah senang ya ngajinya. Jadi kita nggak boleh miskin, supaya kita bisa membantu orang lain. Ya. Jadi di sini nggak boleh ngaji fakir miskin nggak boleh. Fakir dalam kekuasaan itu harus. Fakir merasa dia kotor dosa, itu fakir juga, harus. Ya. Nah. Jadi artinya tadi Islam menganjurkan umatnya untuk menjadi kaya. Motivasinya gitu, memang betul. Allah lebih menyukai hambanya yang beriman dan kaya. Lebih suka itu Allah. Sudah kaya beriman, itu sangat disukai oleh Allah. Dibanding dengan hamba yang beriman tapi miskin. Jadi antum miskin beriman, kurang suka juga Allah. Tapi sebaiknya kaya beriman. Nah itu dia. Nah. Jadi dalam hal ini perlu antum sampaikan juga kan, prinsip dasarnya kenapa kita mengamalkan hijab. Ya. Jadi kita tidak melihat dari hasil hijab, tapi kalau mengamalkan hijab kita lihat keajaibannya. Bukan melihat dari kemujizatannya, tapi proses keajaibannya. Itu amalan hijab. Karena itu amalan hijab harus ada sanad. Harus ada rantai sampai kepada Nabi yang disuruh. Salah satu contoh yang paling kaya di atas dunia ini, baik secara wibawa, kekuasaan, materi, penundukan, adalah Nabi besar Sulaiman alaihissalam. Nabi besar juga pada zamannya. Betul kan? Nah, beliau adalah salah satu nabi yang wajib diimani kekayaannya dalam konteks mujmal, menyeluruh. Bukti dia kaya. Dia bisa menundukkan binatang, bisa menundukkan jin, setan, betul kan? Nah, bahkan Nabi Sulaiman juga bisa menundukkan angin. Dan ini harus diimani. Beliau adalah putra raja Nabi Daud alaihissalam. Jadi memang dari keturunan raja. Ini disebut dalam Al-Quran berapa kali? 27 kali. Maka 27 kali itu umumnya giat dalam ikhtiari. Walaupun hidupnya serba ombang-ambing. Karena didasari dengan 2. 27 itu harus giat. Jadi ada amalan. Sejak kecil Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal karena kecerdasannya. Sangat cerdas. Yang luar biasa. Berbeda dari rata-rata pada zamannya. Setelah cukup umur, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin jelasnya lihat nubuwah kenabian beliau. Kita nggak perlu ngaji sejarahnya, ya. Tapi pas ngaji sejarahnya juga pasti yang keren-keren, menundukkan Bilqis, ini kan gitu ya. Nah, ya. Padahal kita harus tahu hikmahnya, runutnya supaya kita bisa meniru dan mengamalkannya. Nah, beliau adalah nabi dan raja yang berkuasa atas manusia, jin, dan binatang. Kalau sekarang sekaya-kaya orang nggak bisa 2 itu ditundukkan. Betul kan? Makanya nggak ada yang bisa mengalahkan beliau. Ya. Kekayaannya sangat luar biasa dan istananya sangat megah, namun hal ini tidak membuatnya Nabi Sulaiman lalai. Kenapa beliau selalu diberi kekayaan? Karena kaji Sulaiman kalau ditanya kaji pokoknya apa? Ilmu syukur. Ilmunya apa? Syukur. Itu dari Quran. Maka kalau ingin kaya berlanggengan, kita
bersyukur. Walaupun kita nggak ada duit, gitu. Berat nih. Jadi intinya kan harus paham. Inti kesimpulan kajiannya kita nukil dulu sejarahnya, karakternya, kehidupannya, kekayaannya, tindakannya. Ternyata Nabi Sulaiman itu tidak sulit sekali jadi nabi itu menjadi lalai dan lupa karena sering bersyukur. Beliau selalu ingat bahwa semua harta yang dimilikinya adalah titipan Allah. Nggak merasa dia punya harta. Kekuasaan, kekayaan Nabi Sulaiman menarik perhatian umat Islam sampai sekarang. Sampai zaman Nabi. Pasti kalau antum ingin sejahtera, nukil ke atas nabinya ke Sulaiman. Betul kan? Ya. Sampai sekarang. Banyak yang mencari tahu akhirnya. Doa apa sih yang diamalkan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mendapatkan semua yang dimilikinya, baik dalam menundukkan hewan, bahkan menundukkan makhluk halus jin. Kalau antum hobinya streaming, kalau antum hobinya misalnya menundukkan binatang, ya terpaksa harus menukil amalan-amalan Nabi Sulaiman. Contohnya begitu. Juga gimana caranya memperoleh kekayaan yang melimpah. Yang melimpah. Itu bukan doa lagi namanya. Namanya hijib. Jadi hijib ini harus tahu nasabnya ke Sulaiman. Melepas dari Rasulullah ke Sulaiman dalam johir. Kemudian ke Rasulullah lagi. Karena tidak kuciptakan semuanya termasuk makhluk tanpa nur hakikatmu Muhammad. Ya? Jadi kepemimpinannya sangat luar biasa. Jadi kalau ada yang nanya, kepemimpinan di bawah Nabi yang sangat luar biasa adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jangan disebut Prabowo, jangan disebut misalnya Presiden Amerika, Putin, Rusia, nggak bisa. Antum Muslim. Kalau kepemimpinan di bawah Nabi Muhammad adalah Nabi Sulaiman, perkasa, luar biasa, kekuasaannya. Diabadikan di Quran, beliau menundukkan Ratu Balqis. Jangan kita ungkit derajat Ratu Balqis itu apakah dari Indonesia atau tidak. Wallahu alam. Ya. Kerajaannya semakin lama bukan semakin turun tapi semakin kuat, luas lagi. Jadi apa sih yang membuat Nabi Sulaiman begitu kaya, berwibawa, berkuasa? Ada yang bisa jawab? Senjatanya. Senjata orang Muslim? Doa. Tapi bukan doa biasa. Hijib. Apa namanya? Hijib. Jadi kalau antum doa biasa, ya nggak dapat. Berarti antum harus mengamalkan hijib. Kalau hijib harus bernasab ke sana. Betul kan? Itu dicontohkan oleh Nabi. Nah pas kita berdoa Nabi Sulaiman melalui Quran, ya itu mat surat. Tahu mat surat? Contoh ke Quran boleh. Tapi ingat kalau kita wasilahnya ke Quran, akhlak antum harus Quran. Maka doa mat surat juga berat, bro. Kalau akhlak kita kacau juga repot. Beda dengan hijib. Udah dipegang senjatanya. Nah, itu rahasianya. Nah, enak nih. Enak nih ngaji nih. Cingkah saya dan kayu mah katanya kan gitu kan. Dia adu hijib, adi lagi senjata. Kan gitu. Benar gak? Logikanya kan gitu. Mau gak nih? Kalau gak pulang. Makanya hati-hati kita mengamalkan ini. Ada tanggung jawab si pemberi ijazah. Kalau dia jolim dia kena tuh. Makanya orang-orang yang mengamalkan hijib Sulaiman melalui pengijazahan sering ditarik kembali.
sering ditarik kembali. Gampang nariknya kok. Ya kalau di sini nariknya metodenya gampang, limo cucuan buang. Nah, selesai. Habis kan gitu kan. Bener ya. Jadi tolong di sini perlu izin. Ya, perlu izin. Ini bukan pengkultusan seorang guru, tidak. Karena rantainya begitu. Itu yang disebut sanad. Ya. Jadi antum berdoa, kalau tidak ada sanad, itu boleh. Bahkan pakai doa ibu boleh. Tapi itu kan nanti hasilnya terserah Allah kan. Betul kan? Nah. Tapi kalau hijib ada hak kita. Karena kita pegang senjata doanya, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi udah dibocorin tuh. Doa hijibnya dibocorin. Iya. Ya, antum sebenarnya senang orang muslim ini. Apalin aja sekarang, man robuka. Udah. Tuhan kami adalah Allah, udah bocor, selamat. Jangan dibocorin. Ya, ulama sekarang banyak ini ya, banyak ngebocorin ya, gitu. Gitu. Kata ulama besar Gus Baha kriminal gitu kan. Kriminal tuh, ya. Nah, makanya kalau jadi guru, ya, antum ngajar, udah bocorin aja tuh, walaupun masih disegel. Nah, ya, betul kan? Kita kan nanti diuji di apa? Di alam barzah ya. Ya udah tahu kan? Udah dibocorin tuh semua ulama kan. Man robuka, ini jawabannya. Tapi Allah Maha Kuasa. Yang ngejawab itu bukan mulut, bukan otak. Nah itu rewardnya. Nah itu yang kita nggak sadari kan. Ya, karena uraian tanah itu bersaksi. Nah badan kamu kan tanah nih, terurai nanti kan. Jadi akal tanah itu, ya, cerdas. Saat di sini tidak ada hak untuk bicara, dengerin tanah ngomong enggak. Tapi kan di Quran disebut, jangan disangka tanah dan gunung tidak bertasbih. Itu kumpul di kita. Pas antum mati, nggak bisa ini ngomong kan. Tapi tanah yang di badan ngomong, ya kemarin nyemek orang itu tuh. Ngambil harta orang itu tuh. Ayo. Kan gitu kan? Itu pernah dong bahas kan. Contoh gini ya. Ingat kejadian Sulatin waktu bapak kita Adam. Ya. Bersaksi tanah itu. Belum dijadikan makhluk, setelah dikumpulin baru dikasih ikut tiupkan roh, berubah menjadi makhluk yang lain. Nah, makanya kalau tanah ingin dibentuk, ditiup. Coba tiup. Ya nggak bisa lah. Ah itu ilmu syaifi. Ilmu angin. Ada di Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya ada orang menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani itu mempunyai karomah sampai 300. Bahkan ada yang menyebut 3000. Hanya mengamalkan satu amalan. Di yang kedua. Yang kedua nung tunjukin. Segede-gedenya. Itu ibaratnya nuklir. Ya. Praktekin di nuklir itu. Syukur-syukur hancur tubuh antum tuh. Ya. Benar. Yang duduk aja belum berani di amalan kedua. Nah, kita bahas dulu. Allah senang orang yang beriman kaya. Amalannya hijib Sulaiman. Oh. Jadi sudah jelas di sini. Dan Nabi Sulaiman karena kayanya terkunci, diberi petunjuk. Kalau ingin kaya kamu langgeng, pelajari makrifat syukur. Jadi Nabi Sulaiman itu dalam Al-Quran intinya hanya untuk mensyukuri nikmat Allah, bukan menikmati saja. Antum kalau dikasih istri syukur nggak? Alhamdulillah. Antum kalau
kasih ribut sama istri, dinasihatin, syukur nggak? Alhamdulillah ada yang nasihatin. Antum kalau dimiskinkan syukur nggak? Alhamdulillah, jangan-jangan kalau kaya kita mabok. Nah, kan gitu. Iya kan? Jadi dapat tidak dapat, alhamdulillah. Pertanyaannya, alhamdulillah itu bahasa awam. Bahasa syukur hijib itu apa? Jadi kita harus berubah. Berarti kita pegang kunci untuk kita langgeng, bukan langgeng miskin, langgeng tidak bermasalah. Dibaca Iwan. Iqra. Quran surat An-Naml ayat 15. Itu adalah ilmu syukur secara hijib. Nah, ya. Jadi bukan alhamdulillah lagi antum. Baca An-Naml ayat 15. Baca. ولو قد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Halo, udah dapat ilmu? Kalau antum dikasih rezeki besar, apa yang dibaca? Mat surat, harus nyontoh Quran. Itu nasabnya begitu. Tidak dipenggal. Alhamdulillah, nggak sampai bro. Apa? Seluruhnya dibaca nggak berilmu? Apa yang dibaca? Mat surat. Mat suratnya. Alhamdulillahilladzi fad. Lanjutkan. Sama-sama. Coba diulang. Alhamdulillah. Tolong diapa? Sama-sama kamu pimpin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Tuh hijibnya. Kalau antum dapat rezeki, maka terkunci itu. Balik nih. Ya. Udah sampai? Kemarin dibayar utang bacanya apa? Alhamdulillah. Besok utang lagi. Gimana? Nggak dikunci. Baru dimasukin aja, nggak diputar. Itu Quran loh. Ada pula dibaca semuanya. Itu tarbiyah namanya. Gimana nih? Makanya thalibul ilmi. Logika kita nerima nggak nih ajarannya? Terima ya. Jadi udah tahu cara pengamalannya.
Nah, pertanyaan sekarang, kalau kamu nggak senang dapat sesuatu yang anggapan kamu merugi, pakai itu. Pakai yang tadi. Alhamdulillahilladzi fadola alal katsirin minal ibadihal mu'minin. Apakah itu? Langgeng tuh. Enggak senangnya. Gimana tuh? Yang kedua ini astagfirullahaladzim itu dulu. Ya, astagfirullahaladzim. Ada di Quran, tapi nggak gini. Sorry ya, mahal tuh. Berubah dari nggak senang jadi berhasil. Gimana? Ada dua amalan syukur itu. Ya, jadi udah jelas digaplok orang, alhamdulillah dibaca pula ini, besok digaplok orang lagi loh, karena langgeng. Sampai kan nih bahasanya? Itu ilmu hijab. Jadi itu gunanya perlu guru, perlu ijazah. Sama ya? Sekarang pertanyaannya, berarti antum hanya diberitahu yang senang aja. Benar kan? Iya kan? Berapa orang sekarang ini yang hak antum masih ada di luar? Ayo. Amalannya hijab Sulaiman. Setelah dapat, bacanya itu. Duduk nggak? Quran surat An-Naml setengah ke bawah. Nggak perlu ditatat, tapi udah tahu ya. Makanya apalin itu, bukan dipenggal alhamdulillah aja. Ya, perhatiin. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Nah, sudah kita keliling-keliling, dapat rugi. Baca ini. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan. Jadi besok gimana? Gimana? Jadi syukur itu harus diilmui. Itu ilmu syukur. Ini yang disampaikan ada gurunya, ada yang menukilnya, dan sah yang menukilnya sanadnya. Imam Syafi'i. Bayar dong, mahal ilmu. Jadi bacalah, kalau antum diberi rezeki, doa mat surat Quran surat An-Naml, ya. Alhamdulillahilladzi fadallana ala katsirin min ibadil mu'minin. Itu ya. Nah. Pas besok kita nagih nggak dapat juga, ya udah jangan dibaca itu, besok nggak dapat lagi. Datang aja ke doang. Ya, itu ilmu cucu mau bakal antum belum bisa pakai ilmu yang disebut istighfarnya. Udah istighfar aja, ada maksud. Ya. Doa ini mengandung pesan agar kita pandai bersyukur atas nikmat yang diterima, seperti menjadi umpama dapat juara dalam lomba, pakai itu, ya. Kalah dalam lomba, pakai itu juga. Besok kalah lagi. Gitulah kira-kira ya. Memiliki harta yang cukup, ya. Dagang beruntung dari pokok, baca itu. Duduk ya. Pas besok gadang pasar dari tiang, baca itu katanya. Ini gimana nih? Ya. Semuanya nikmat Allah, semua nikmat Allah wajib disyukuri dengan ilmunya. Berarti syukur itu harus diilmui. Ya. Adapun doa Nabi Sulaiman untuk memohon kekayaan digabung dengan kewibawaan, kerajaan, pejabat. Jadi kaya, pejabat. Aduh, ini tambah pintar nih. Masya Allah. Ya.
Ini Sulaiman ke Sulaiman aja tapi nggak tahu kan, repot nih. Yang tadi banyak di materi. Yang kedua antara kaya dan berwibawa, berkuasa, misalnya anggota dewan, ketua RT kaya gitu kan. Ya, betul kan? Nah, misalnya kita punya pabrik banyak pegawai, ya gitu ya. Iqra Ikhwan, Quran surat Sad ayat 35. Mat surat juga tuh. Jadi kalau mau dicatat, udah tahu ya, sifat materi yang sifatnya kekayaan, yang sifatnya menambah adalah Quran surat An-Naml ayat 15 tengah ke bawah. Kalau kekayaan dicampur dengan kekuasaan, kewibawaan, ya, sudah itu misalnya pemimpin, Quran surat Sad ayat 35. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Antum pengen jadi orang nomor 1 di Indonesia? Ikhtiarnya hitung umur ya. Kalau antum udah 60 nggak mungkin. Tunggu mati aja lagi ya. Iya kan? Jadi ini dibacanya full. Itu mat surat penuh. Ya. Jadi doa kalau ingin kaya, ingin berkuasa. Misalnya gini, antum punya usaha. Ada 3.000 anggota yang kerja numpang di hidup usaha antum. Sering-sering baca doa ini. Duduk. Duduk. Itu mat surat. Nggak perlu diwasilahkan karena langsung dari Allah. Itu taklid. Pakai doa itu. Kalau untuk pribadi, untuk diri sendiri, untuk kesenangan pakai ini ya, nggak dikasih antum. Nggak ada ilmunya antum. Bener nggak atau tidak bener nih ngomongnya? Itu maknanya. Ya, udah sampai ya. Berarti ini mat surat penuh. Quran surat apa? Sad. Ayat 15. Nah. Karena doa inilah Nabi Sulaiman dikunci rezekinya dengan An-Naml 15 tadi, nggak habis. Tapi permintaan antum jangan sampai antum di sini coba nundukin harimau supaya bisa ngomong sama semut, nggak bisa ke situ. Itu namanya walian mursida karomah. Istilahnya ini ya, bonus. Ya. Pokoknya saya pengen bisa bicara dengan kambing katanya kan. Maka amalan ini terus tiap hari sudah sholat. Salah. Antum harus jadi wali dulu. Ya, gitu ya. Nah. Jadi disinilah keberkahan dikaruniakan membuat Nabi Sulaiman semakin mengerti ilmu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua doa tadi kan udah tahu tuh, antara Quran surat An-Naml ayat 15 dan Quran surat An-Naml ayat berapa? 15. Sad ayat 35. Nah, itu diminta
Jadi jangan merasa pintar, udah tahu kan nih amalannya. Antum angkat aja belum berdoa. Sebelum membaca doa 2 tadi, mintalah doa kepada Allah dulu supaya lurus. An-Naml ayat 19. Dibaca. والطير محشورات كل له أواب. An-Naml ayat 19. Fatabassama. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan Semut itu, dan dia berdoa, "Ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Gini, curah dikit ya. Tadi maksuratnya nggak semuanya, ya nggak. Pas Nabi tahu-tahu bukan ngedenger ke telinga semut ngomong dia ngerti, bukan begitu. Tahu-tahu ngerti aja omongan semut. Jadi antum pas ngomong motong misalnya hari raya kurban, motong jawi umpamanya kan. Ya. Tahu-tahu jawi itu ngerti, jangan dipotong ambu ada bayi katanya. Apa yang mesti diomong? Apa mesti doanya? Di situ jadi ngerti gitu. Kalau antum ngerti bahasa yang sulit dijangkau, termasuk makhluk halus. Oh dia ke sana, dia ke sana. Oh dia pergi. Segera bersyukur. Apa doanya? Rabbi Auzini an askura ni'matakalati an amta alayya wala walidayya wa an amala sholihin. Tardahu adkilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Populer kan doa itu? Sangat populer. Tapi banyak salah letak. Hanya pahala yang didapat. Karena nggak ngerti ilmu hijib. Nah, interaksi pertanyaannya. Sebelum antum berdoa di 2 yang tadi, apakah pakai yang pertama bersyukur karena nikmat keuntungan? Mana dulu yang dibaca? An-Naml 19 atau An-Naml 15? An-Naml 19 dimulai dari Rabbi Auzini sampai ibadika sholihin, langsung setar ke 15. Apa yang dibaca? Yang 15 tadi? Alhamdulillahilladzi terakhir mukminin. Sampai di sini paham? Begitu juga kalau digabung dengan shad.
Udah ngajarin ilmu hijib. Ya. Kalau nikah gimana hijibnya? Cari sendiri ya, PR. Bawa kemari. Andung kasih S3. Ayo. Duduk nggak? Kita nggak boleh main-main dengan ilmu tafsir Quran. Kalau nggak ngerti sanad, kan nggak perlu dicatat nih. Jelas kan? Jadi baca Quran itu harus paham. Mana yang dulu ternyata kita mesti bersyukur. Anggap aja kita nggak bisa ilmu syukur. Dibacalah Quran surat An-Naml ayat 19. Dimulai dari, paham ya? Baru kalau udah untung doa syukur. An-Naml 15, enggak juga seluruhnya. Yang mat surat aja. Itu aja ya. Nanti pinter, terlalu pinter ya. Gitu. Nah, sebelum dilanjut ke hijibnya nih, ya. Ke hijibnya ya. Kan belum hijib nih. Semua itu terhimpun dari satu himpunan kata. Yang tadi. Itulah yang disebut hijib Sulaiman. Tentang nih untuk yang ngambil tesis S2 aja ya, cara mentafsirkan doa secara nasab hijib. Nah, yang ditakutkan pengujinya ndak paham pula lagi. Ah, itu yang kita takutkan kan? Maka mesti andung yang ujinya. Kira-kira ketangkep nggak tadi? Jadi kita nggak ini ya, nggak awam bener dah dalam berdoa, setidaknya paham, ya. Ada dua surat sama, satu surat berbeda, ya. 3 tuh ya. Pengamalannya udah tahu ya, udah ya. Jadi sudah jelas yang dibaca diamalkan mat surat. Mat surat itu yang jelas yang untuk kita yang dibacakannya. Jangan lali ke tarbiyah. Ayat tadi diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau bersama pasukannya. Ini asbabul wurud. Yang di ayat 19. Itu asbabul wurudnya diucapkan Nabi Sulaiman ketika beliau bersama pasukannya melintasi sarang semut. Sehingga semut-semut itu menjadi ketakutan. Nabi Sulaiman mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah dan memerintahkan ratu semut untuk segera masuk ke sarangnya. Akhirnya bisa ada komunikasi. Ya. Maka pas antum mengamalkan ini, ya, ngamalkan ini, hati-hati orang sakratul maut itu bisa beres. Karena blank. Itu buka kunci. Talongsong pulang dong menyampaikan juga. Kira-kira paham nggak? Nah, yang nggak bisa apa? Orang yang sakau. Supaya sadar, disadarin ini nggak bisa. Yang mabok nggak bisa. Yang gila tanpa mabok bisa. Sampai? Ya. Tidak ada adiktif, tidak ada unsur yang disebut kimia yang sifatnya materi di badannya. Kalau ada kimia syahadah, kimia tubuh, maka bisa digunakan Quran surat An-Naml ayat 19. Ya. Bisa. Gimana cara detailnya nanti dong jabarkan di hijibnya, hijib Sulaiman. Ya. Nah, di sini kita udah bisa bayangin ya. Hijib tidak semudah yang dilafadzkan. Harus duduk penjelasannya. Antum pengen bisa bedah tanpa luka. Hijib. Lu ngajarin. Makin rame nih berjemaah nih. Karena nawai itunya Jagger nih. Iya kan? Hah?
Jadi ayat ini udah jelas diucapkan Nabi ketika melihat rombongan semut, dan Nabi akhirnya ketawa karena mendengar suara semut. Akhirnya dia ngomong dengan ratu semut, ya, memerintahkan semut untuk segera masuk ke sarangnya. Doa atau hijib Nabi Sulaiman, jelas kesimpulan dari seluruh tadi, ya, itu dikumpulkan oleh ulama dulu menjadi hijib Sulaiman. Matan ucapannya berubah. Tapi kita tinggal ngambil kan, udah beruntung, setidaknya kita tahu sumbernya dari mana. Quran. Jelas memiliki Sulaiman itu kekuasaan yang besar, wilayah kerajaan luas, kewibawaan. Udah jelas Nabi Sulaiman AS tidak menjadi tamak, tidak rakus. Beliau adalah pemimpin bijaksana, penuh wibawa, selalu mengayomi, mensejahterakan rakyatnya, dan sangat bijaksana. Nah, inilah amalan hijib Sulaiman untuk kekayaan, agar bisa mendatangkan rezeki kekayaan dan aura kewibawaan. Sumbernya tadi, sumber apanya, nasabnya dari ayat berapa tadi? Tiga tadi, shot di tengah, ya. Hijib Sulaiman anu ijazahkan biltu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini dakolal fil surati Sulaimana minal masriki illal maghribi lidatihi wa sifatihi wa quwatihi wa Jibril wa Mikail wa Israfila wa Azraila wa malaka Sulaimana minal masriki illal maghribi jinnana wa insan wa rihan wa gaman wa sallama taslima khatiran jallallah ya iblis wa syaiton fil julumati wan nur Rabbana taqabbal Sulaimana min Daud alaihi salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu hijib Sulaiman. Ya Allah, ya Rabbku, apabila gambar Nabi Sulaiman masuk dari timur sampai barat dengan zatnya, kekuatannya, Jibril, Mikail, Israfil, dan kerajaan Nabi Sulaiman yang meliputi dari timur sampai barat, dari jin dan manusia, angin dan awan, keselamatan dan kesejahteraan, maha tinggi dan maha agung, yang menguasai iblis dan setan yang ada dalam gelap dan terang. Ya Allah, ya Rabbku, kabulkanlah doa Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud. Salam dan kesejahteraan atas mereka berdua dengan rahmat-Mu yang maha kuasa, pengasih dan penyayang. Yang tadi sudah terhimpun di sini. Yang tiga sudah terhimpun di hijib Sulaiman. Kita nggak mau urai lebih dalam perkara ini, karena kalau diurai bisa 10 tahun antum mengkaji tafsirnya. Terhimpun dengan hijib Sulaiman. Duduk. Ya. Cara mengamalkan hijib Sulaiman. Amalan ini perlu sebelum mengamalkan hijib Sulaiman. Saran dari pentaklim, dibeli dulu puasa 7 hari. Sama seperti praktek bulan Ramadan, tidak boleh putus. Niatnya ridha Allah, niatnya ridha Allah untuk mengamalkan hijib Sulaiman. Sudah itu bersihkan badan dengan hijib ini juga. Niat juga, disatukan aja.
agar hajat bisa tercapai. Jadi kita puasa 7 hari itu untuk mengamalkan hijab Sulaiman dengan syarat ada wudu. Tahu wudu? Batal wudu, batal wudu, batal wudu walaupun nggak sholat. Sampai nggak? Ya, karena keras hijab ini untuk bisa menerima. Ya. Sebelum melanjutkan, mau diamalkan mau tidak bodoh teing. Yang penting antum sampaikan secara jelas. Tapi kalau nggak mau diamalkan, iya kebangetan oonnya. Kan nggak berat. Puluh 100 tahun antum puasa. Enggak. Ingat, luruskan ya niat. Jangan karena putus asa mengamalkan ini karena kita banyak utang. Salah. Ridha Allah, saya akan mengamalkan ini bukan karena faktor utang. Saya ingin berubah, saya ingin menolong orang yang membutuhkan. Karena prinsip di awal tadi sudah disebut. Allah itu suka kepada orang yang beriman kaya. Betul? Ada amalannya. Islam tidak ngajarin miskin. Jadi kita mengamalkan hijab ini jelas. Ada tuntunannya, ada aturannya, sumbernya dari Quran, terhimpun oleh ulama, ya. Nanti siapa yang menghimpunnya? Dong jelaskan. Jadi sudah jelas ya. Setiap selesai sholat wajib, wiridkan hijab Sulaiman ini sebanyak 33 kali. Hijab Sulaiman aja 33 kali. Nah, diawali dari Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ini dakolal fil surati Sulaiman. Terakhir birahmatika ya arhamar rahimin. 33 kali tiap selesai sholat. Selama antum puasa. Kalau ingin matanya terus menerus nggak apa-apa. Jadi ibadah yang luar biasa. Sebelum bekerja, baca hijab Sulaiman bisa yang ganjil 1 kali, 3 kali, atau 7 kali. Sebelum kerja, sebelum ikhtiar, sebelum dagang. Lakukan sholat tahajud 2 rakaat untuk menguatkan amalan hijab Sulaiman. Wirid tiap sholat. Auratnya hijab Sulaiman 33 kali. Selain itu antum juga bisa melakukan amalan ini diawali adab. Kalau yang dijelaskan tadi itu mat surat penuh, jangan pakai hijab Sulaiman. Makomat antum syariat. Duduk nggak? Kalau ini ada tanggung jawab nasab, bukan nasab, ada tanggung jawab sanad. Ya. Halo, paham gak nih? Paham ya? Nah, ada tanggung jawab sanad. Nah, jadi terkontrol antum. Kalau enggak, ambil lagi pedangnya tuh, Syafi'inya. Gampang ngambilnya kok. Karena ada amalan ngambil itu nggak antum tunjukin. Nah, enak aja dikasih tahu. Beko ditahan pula jinyo kan? Betul kan? Itu aturannya. Nggak percaya tanya apa nom, bangunin tuh. Gimana nih? Yang duduk aja ngeri-ngeri sedap nih. Anehnya ada yang biasa datang, nggak datang pas ngaji hijab. Yang sering nggak hadir datang, itu rezekinya kan? Nggak bisa diapain, nggak bisa. Itu bukan wewenang dari antum sendiri. Jangan-jangan masih melalui sini amalan kita. Jadi adab sebelum membaca hijab. Hijab nih. Kalau mat surat langsung, tuh nggak perlu wasilah, kan itu Quran. Ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, kan tadi disebut tuh Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bismillah, kamu syahadatain 3 kali.
Oh. Catat tuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah 3 kali bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk bismillah. Karena belum syahadat, belum boleh memakai asma Allah. Makanya syahadat itu sebelum terucapkan hijib itu. Betul kan? Kalau baca Quran kan di luar sebelum buka Quran. Iya kan? Nah, ta'awudz dulu. Ya. Sudah itu setelah syahadat sebaiknya salawat. Cukup gini salawatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad 3 kali. Catat tuh. Syahadat sallallahu ala Muhammad. Ya, 3 kali. Kemudian tawasul. Kirim Fatihah. Kirim Fatihah 1. Ya, nih kirim Fatihahnya. Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Malaikat Muraqabin, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abil Hasan Asyajili, Syekh Ahmad Al-Buni. Terakhir, kalau di Jawa Sunan Kalijaga. Kalau di sini cukup yang duduk, paham? Nanti dong share. Semua rumpun aja baca, rumpun semua tadi, misalnya baca semuanya itu ruhi 1 Al-Fatihah. Ngerti nggak? Jadi tawasulnya ke Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman. Ila ruhi Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad dulu, Nabi Sulaiman. Sudah itu Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, Nabi Khidir, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Malaikat Muraqabin, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abil Hasan Asyajali, Syekh Ahmad Al-Buni, Sunan Kalijaga. Jangan Syekh Burhanuddin, nggak masuk. Duduk aja, yang duduk. Ya. Ya, sudah itu Al-Fatihah. Ya, nanti dong saya. Nah, sudah itu masukkan sendiri nih Fatihah 1. Ya, kedua orang tua. Masukkan Al-Fatihah, khususan dilarui abah ibu. Ya, umi Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kirimnya walaupun masih hidup kirim juga Al-Fatihah. Sampai ya. Nah, jadi udah 2 tuh Fatihah. Ya, yang terakhir antum kirim ke man azani. Yaitu kirim Fatihah orang yang mengijazahkan amalan. Jadi 3 Fatihah. Nabi, sahabat, malaikat, wali 1 Fatihah. Tadi kan di atas orang tua, ibu, bapak 1 Fatihah. Sampai yang memberi ijazah 1 Fatihah. Pertanyaan yang beri ijazah apa? Namo konan duduk, nan makan nasi. Lah sampai, ikut kirim saja. Paham enggak? Jadi berarti apa? Ya, baru bismillahirrahmanirrahim baca hijib Sulaiman. Nah, baca hijib Sulaiman 33 kali kecuali pas kita mau berangkat kerja. Bisa 7, bisa 3, bisa 1. Terlihat kondisi. Pertanyaannya, sudah paham sampai sini? Kalau bertanya belajar, harus tuntas nih. Hijib Sulaiman. Kenapa nggak dipakai hijib basmalah? Kenapa? Antum gimana mau ngamalin? Kalau datang ke sini aja nggak ada bensin, nggak makan, bangsa juga kan. Kayo dulu. Itu maksudnya. Duduk kira-kira enggak? Gimana kamu menolong orang kalau kamu kere, fakir? Iya kan? Itu dia. Kenapa di duluan ini? Alah masuk pulau SMS.
boleh saya mengamalkan hijib basmalah, hijib najor dong? Tidak boleh, itian dong. Ya kan boleh lah. Pak amalan ini kayak pengsinya ndak ada. Gratis ya taruh. Amalan dua di ATK Patang itu runut risalah, ngerti ndak? Yang diamalkan harus ini dulu. Gimana mau nolong orang kalau antum sedekah kalau antum nggak ada duit? Logikanya begitu. Udah paham? Nah, sebelum antum masuk ke session kedua, ada pertanyaan enggak dari amalan dan cara doa tadi? Nah, kalau nggak jelas, tanya di atas. Kalau siap mengamalkan, antum hanya menunggu. Menunggu, karena itu transaksi. Kalau Allah berarti, dong, dang, ambo siap mengamalkan kau. Saya ijazahkan, mobil tuh, amalin. Belum ada informasi, tidak nyambung tuh antena. Ini benar ini. Jadi nggak ada level ya. Oh saya sarjana MAG nih, saya ustadz dan duduk aku STM listrik lagi. Nggak bisa level begitu. Nggak bisa. Bukan begitu karena dia ada rantai ke atas. Duduk kan nih? Ada rantai ke atas. Begitu. Bukan karena dekat hubungannya, misalnya dekat dengan Ikhwan Ajmi karena sering nganterin gitu, langsung aja deh bisa ngamalin. Ya nggak bisa kayak gitu, amalannya nggak bisa kayak gitu. Ada asa, ada itu yang Mbak Mia. Ya. Setelah itu lakukan doa hijib Sulaiman untuk kekayaan, wiridkan 33 kali. Waktu paling baik melakukan amalannya adalah setelah sholat hajat. Sebanyak 4 rakaat itu akan baik sekali kalau ada niat yang besar, transaksi, kerjasama, ya, nagih, uangnya gede-gede jangan yang kecil, ya, yang kecil rugi kita capek, amalannya berat, dapatnya sedikit, minta itu jangan minta dunia lah, jangan minta presiden, minta surga, betul kan? Jadi niatkan untuk mendapat rezeki yang halal, berkah, serta mendapatkan ridha Allah, wibawa di setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kita masuk ke video 2. Mudah-mudahan amalan ini menjadi amalan yang diberkahi Allah dan antum sendiri mau mengamalkan, karena dalam ajaran Islam, dalam pengamalan ini sifatnya sunnah, ya, sifatnya sunnah. Kalau antum nggak mau mengamalkan, antum nggak masalah. Tapi sangat merugi antum sudah duduk di sini karena orang membedah hijib boleh dikata jarang. Silakan antum putar. Membedah ilmu hijib sampai ke nasab jarang. Walaupun ada, hati-hati. Hati-hati. Harus jelas rantai nasabnya, harus jelas doanya, harus makrifat cara mengamalkannya, dari mana sumbernya. Nah, antum tanya sekarang interaksi sudah jelas, masih ragu? Ini cuma sedikit tapi lama ya, karena ada yang disebut pemahaman yang mesti betul-betul paham. Ya, kita mundur dulu, kita masuk part 2.